Soekarno kawin dengan laut, Kang Deddy Mulyadi kawin dengan laut, kawin dengan Sang Nyai Ratu Kidul. Namun apakah artinya dari makna mengawini lautan? Mari kita simak bersama-sama di Suara Rakyat, Suara Tuhan. Para leluhur kita bilang kalau kita ini adalah bangsa maritim. Kita adalah bangsa yang kita bisa menjadi bangsa yang kuat jika kita menguasai lautan. Orang-orang di sekitar Pulau Jawa memiliki keyakinan kuat bahwa siapapun bisa menguasai Nusantara ini jika mana mereka mengawini lautan. Nah, ini mungkin disalahartikan oleh beberapa orang. Mengawini secara harfiah yang kita ingat sebagai sosok Nyai Ratu Kidul, Nyi Roro Kidul. Mungkin kita mikirnya seperti ini ya, mungkin dari dalam lautan itu muncul satu sosok nyai gitu ya, yang besar, yang dia menguasai ikan-ikan, dia bisa menyihir orang. Padahal sebenarnya maknanya lebih dalam daripada itu. Pemimpin-pemimpin dan bangsa yang masih menjaga lautan, itulah bangsa-bangsa yang kokoh. Kita sebut saja satu bangsa adalah bangsa Bali, suku Bali ya. Mereka adalah bangsa yang terkenal menghormati lautan. Dengan mereka menaruh ya berupa sesajen, meskipun sesajen itu bukan dalam secara mistik kita ingin memanggil suatu makhluk halus, bukan, melainkan ucapan rasa syukur kita terhadap alam sekitar kita. Kang Deddy Mulyadi adalah salah satu orang yang terinspirasi dari tokoh besar kita, proklamator Bapak Insinyur Haji Soekarno ya. Dimana Soekarno ini dalam pidatonya pernah menyampaikan bahwa bangsa ini akan besar jika kita mengawini lautan, seperti yang saya katakan sebelumnya. Dan Kang Deddy terinspirasi sehingga dia di rumahnya itu dia memajang lukisan Nyai Ratu Kidul. Sebenarnya kisah ini sudah marak dari tahun 2015 semenjak Kang Deddy Mulyadi menjadi seorang Bupati Purwakarta ya. Dia berkonflik dengan seorang Habib bernama Habib Rizik ya, seorang alim agama, pimpinan yang dulu bernama FPI ini ya. Beliau, Kang Deddy Mulyadi, itu menjelaskan juga dengan hal yang sama seperti yang saya sebutkan seperti itu, bahwa kita ini ya harus bercermin pada diri kita sendiri. Kenapa selama ini kita ini menjadi bangsa yang terbelakang, menjadi bangsa yang dalam tanda kutip masih berada dalam garis kemiskinan? Karena bangsa ini dengan alamnya sendiri, mereka tidak lagi menghormati, mereka tidak lagi mensakralkan. Akibatnya apa? Alamnya melawan balik, alamnya menuntut balik. Maka itulah Kang Deddy itu hadir sebagai tokoh inspiratif yang menghormati keseimbangan alam. Orang Sunda sendiri tidak hanya menggambarkan kecantikan lautan dengan Nyai Ratu Kidul. Orang Sunda sendiri menggambarkan hutan ya, yang kita juga jaga dengan simbol harimau. Harimau putih, harimau gaib, pelindung hutan. Dan nggak cuma harimau putih, juga orang Sunda melambangkan tanah ini ya. Tanah yang kita pijak ini adalah dengan seorang ibu, yaitu adalah Sunan Ambu. Jadi tanahnya adalah ibu, hutannya adalah hewan yang buas, hewan yang menjaga hutan itu sendiri yang harus kita hormati. Dan lautnya adalah laut yang cantik yang dijaga oleh Nyai Ratu Kidul. Itulah filosofi orang-orang leluhur kita sebelumnya, dan harus kita hormati juga. Bukan berarti kita ini dalam secara spiritual itu seperti mengidolakan. Kita seperti yang kita menduakan dengan kepercayaan kita sendiri, tapi itu balik lagi kepada diri kita masing-masing. Nah, kita tuh dulu pernah berjaya di masa lalu. Kita menjadi bangsa maritim dengan kekuatan armada kapalnya yang terkenal sampai mancanegara. Tapi kok kita mengalami kemunduran ya? Kita mengalami suatu zaman yang berbeda dengan zaman yang sebelumnya. Ya, mau bagaimanapun juga kita harus terima faktanya. Di zaman sekarang orang tidak lagi menghormati hutan, orang tidak lagi menghormati laut, orang tidak lagi menghormati tanah yang kita pijak ini.
orang itu sekarang, orang Indonesia ya, orang Nusantara itu mereka serakah. Ya, apa-apa mereka pengen cepat kaya, pengen lebih bergengsi daripada orang lain. Inilah salah satu faktor pengaruh globalisasi ya. Datangnya kolonial dan datangnya bangsawan-bangsawan luar, datangnya orang luar waktu zaman dahulu kala itu membawa pengaruh yang lumayan signifikan buruk terhadap peradaban bangsa kita. Kang Deddy Mulyadi pernah berbicara kalau bangsa kita itu tidak mengalami namanya zaman Renaissance, di mana ilmu pengetahuan dan kemajuan seni budaya itu mengalami tingkatan yang signifikan. Nah, bangsa kita tidak mengalami hal itu sehingga apa? Ketika bangsa luar datang, ketika bangsa kolonial datang, ya mereka membawa pengaruh terhadap bangsa-bangsa kita. Mereka membawa keyakinan dan mereka membawa hal yang menurut mereka baik dan belum tentu bangsa kita sendiri itu bisa kita anggap baik. Nah, dan apakah dengan kita yang sekarang memikirkan tentang masa lalu itu adalah kita memulangkan ke belakang? Tentu saja tidak. Tapi kita harus merefleksikan diri, kita harus merenungi diri. Siapa kita sebenarnya? Siapa kita bangsa Nusantara sebenarnya? Dan jawabannya adalah kita ini adalah bangsa maritim, kita adalah bangsa yang menghormati laut, menghormati hutan, dan menghormati tanah air kita. Suara rakyat, suara Tuhan. Jika ingin dengarkan suara Tuhan, maka dengarkanlah suara rakyat.